Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ulasan-ulasan saham dan IHSG untuk tanggal 5 Juli 2021 ya teman-teman. Seperti biasa sebelumnya saya mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya. Semuanya resiko ada di tangan Anda gitu ya. Oke, dan sekali lagi juga saya ingatkan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah nonton, tolong di like dan di share ya. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman. Nah, untuk ulasan hari ini tanggal 5 Juli 2021 yaitu kita melihat dari penutupan IHSG kemarin di tanggal 3 ya. Tanggal 2 ya, sorry ya. Tanggal 2 Juli yaitu hari Jumat, akhir pekan kemarin ya. Pekan pertama untuk bulan Juli kemarin. Kelihatannya kita kemarin penutupannya di posisi akhir pekan indeks plus 17 poin atau plus 0,28 persenan ya di 6023-an. Dan kita melihat dari indeks dari Amerika sendiri, Dow Jones-nya plus 152-an 0,4-an ya. Tipis juga sih, sama dengan kita, cuma lebih tipisan kita 0,2 ya gitu. Terus posisinya kalau melihat dari komoditi juga rata-rata sih naik ya, kembali naik untuk komoditinya. Untuk emasnya sendiri di posisi 1786-an lagi ya, kemarinnya kan udah di bawah gitu kan. Sekarang 1786 dan minyaknya sudah di 75-an kembali gitu kan. Kemarin sempat turun di bawah 75 gitu kan ya. Terus posisinya untuk nikel naik 212-an, udah di posisi 18.300-an gitu kan. Dan timahnya di posisi 242-an plusnya ya. Jadi di 31570-an. Kondisinya sekarang sih ya masih cukup lumayan ya untuk komoditinya ya. Terus posisi di Amerikanya juga masih cukup lumayan bagus dengan kondisi pemulihan yang semakin cepat gitu ya untuk Amerikanya. Jadi kelihatannya market akan kembali untuk di Amerika sih naik. Cuma di kita ini ya yang patut kita perhatikan adalah kasus COVID yang sudah mencapai 27.000 ya. Itu yang mesti diperhatikan, itu titik gitu. Jadi jaga manajemen money management Anda gitu kan, tetap dengan kondisi COVID yang semakin naik gitu ya. Manajemen Anda harus diperhatikan, intinya di situ ya, teman-teman. Tapi Anda harus tetap mengintip peluang-peluang yang ibaratnya ada di posisinya indeks yang bisa jadi indeks akan naik gitu loh. Itu ya. Sebentar. Kondisi untuk sekarang IHSG harusnya udah mulai bagus kembali kalau lihat dari teknikalnya, yaitu udah di atas EMA 10 dan mendekati di bawah MA 25-nya sedikit ya gitu. Nah, posisinya untuk sekarang ini kita bisa perhatikan IHSG mungkin sih untuk hari ini ada posisi support IHSG sendiri bergerak di kisaran 6.000 di bawahnya gitu kan ya. Dan posisi untuk di atasnya yaitu kisaran, kalau melihat dari teknikal di sini kita ada di sekitar 6.070-an ya IHSG ini ya. 6.070 di sekitar segini. Ya, kurang lebihnya. Jadi IHSG bergerak di kisaran IHSG bergerak di kisaran 6.000 sebagai support dan 6.070 ya. Itu resistnya di situ ya.
kalau melihat dari pergerakannya. Nah, untuk posisinya tetap kita harus hati-hati gitu ya. Itu. Oke teman-teman, kita akan coba membahas beberapa saham, yaitu pertama adalah IPTV yang kemarin masih cukup lumayan kuat ya, dan posisinya kemarin dia naik di atas MA 200-nya. Ini yang warna biru ya. Ya, jadi perhatikan teman-teman ya. Kalau dia emang dia bertahan di atas MA 200 mungkin 2-3 hari, ada kemungkinan dia berarti akan break kembali gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman di sini, kalau emang sekiranya IPTV ini kan masih ada rumus-rumus yang ibaratnya dia ada anak usahanya IPO di Amerika gitu kan. Nah, ini perhatikan juga gitu untuk IPTV ini ya. Kemarin sempat tertingginya melewati Bollinger Top-nya gitu kan, tapi tutup di bawah ya. Tertinggi 310 dan tutupnya di 292. Jadi perhatikan untuk IPTV ya. Support posisi masih di kisaran, kalau melihat di sini ada di kisaran sini ya. Nih, yaitu support di 286 ya. Ada support di 286 untuk IPTV, supportnya di 286 di situ. Harusnya sih dia 286 bisa bertahan ya. Dan resistnya masih di posisi yang terdekat adalah 301. Resistnya yang terdekat ada di 301 ya, resistnya ya. Nah, jika dia break mungkin kembali ke resist yang di sini, masih di 310 masih ya. 310 di situ ada 310 dan break kembali ada di resist di yang 317 nantinya. 317 untuk itu break antara di situ ya. Nah, untuk posisi berikutnya ada multipolar. Ini kita melihat, kita harus ngintip multipolar karena dia masih bertahan multipolar ini di posisi area EMA 10. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, multipolar sekali dia break maka dia akan naik kembali. Nah, udah berapa hari ini dia konsolidasi terus ya, berapa minggu ya ini ya. Ini konsolidasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah 11 hari, berarti kurang lebihnya 2 mingguan gitu kan, 2 minggu. Dengan minggu ini mungkin bisa 3 minggu nih. Makanya perhatikan apakah konsolidasi ini akan break atau dia akan di bawah EMA 10. Kalau sekali dia di bawah EMA 10 tutupnya, berarti dia ada kemungkinan turun gitu kan. Itu kalau yang punya multipolar. Support yang terdekat masih di 650 untuk sekarang ini ya. Yang terdekat supportnya masih di 650 ya untuk si multipolar, dan resist yang di atasnya untuk multipolar di kisaran 700 masih ya, 700-an di sini terdekatnya ya, 700. Jadi kalau mau trading kisaran ya antara di sini aja sih, nggak terlalu banyak. Paling kalau misalnya 700 break ada di 720, di situ sempit juga ya sebenarnya ya, antara 20 perakan sih. Ya lumayan kalau mau tradingnya sih sebenarnya gitu loh. Gitu ya untuk si multipolar kalau mau perhatikan itu. Berikutnya ada MPPA ya. MPPA sih ada rumus nih teman-teman, katanya sih mau dibreakin gitu kan untuk minggu ini, tapi nggak tahu ya kita ini targetnya sendiri sih ya tidak terlalu jauh, sementara ini yang saya dengar antara 13-an gitu kan, cuma ya kita nggak tahu nih apakah betul akan dibreakin. Kalau melihat dari posisinya sih kemarin dia tutup di 11.05 ya, ibaratnya naik dari penutupan sebelumnya gitu kan. Nah ini udah mulai kalau dia hari ini bisa break di atas MA25-nya yaitu ada kemungkinan dia bisa naik gitu loh. Tapi kalau dia posisinya tidak break di 115 ya mungkin akan stuck dulu di sini gitu ya. Jadi support yang terdekat adalah 1080 untuk si MPPA ya. Support terdekat adalah 1080 dan resistnya yang terdekat adalah
1115 ya. Dia harus bisa dibreakin gitu loh, 1115 gitu kan. Itu untuk MPPA ya. Perhatikan MPPA. Berikutnya ada bridge nih. Bridge posisinya ditutup kemarin 2230 ya. Teman-teman kalau mau spekulasi sih boleh di kisaran di sini 2180 ya. Kalau mau spekulasi sih ada support di situ, ada di 2180 ya untuk si bridge 2180 supportnya ya. Nah, resistnya sendiri untuk bridge itu masih di kisaran 2318-an ya, 2320 berarti ya. 2320 di situ. Jadi range-nya lumayan lah intinya ya. Kalau teman-teman mau spekulasi buy antara 2180 sampai di posisi 22 gitu kan. Coba perhatikan di antara kisaran itu gitu kan. 2180-nya kuat atau tidak gitu kan ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada AMRT. AMRT ini juga cukup lumayan menariknya. Dia udah konsolidasi juga, udah lama juga nih di kisaran ini saja gitu kan ya. Nah tapi dia posisi masih bertahan di atas EMA 10-nya. Jadi perhatikan juga ada support yang terdekatnya 1230 untuk si AMRT ya. 1230 support, dan resist yang terdekat masih di kisaran 13-an gitu kan ya. 13 di sini 1300 ya. Jadi perhatikan teman-teman kalau mau buy di kisaran di antara 1230, perhatikan sampai 1240 gitu kan. Nah, di situ kisaran itu kalau misalnya dia break lagi 1245 ada kemungkinan bisa ke 13, tapi sempit 13, di bawah 13 atau 3 titik di atas kita beli, kalau bisa jual dulu gitu loh ya, untuk antisipasi lah, untuk supaya jaga money management andanya gitu kan ya. Berikutnya ada MTK ya, posisinya di sini juga MTK kemarin tutup di 2490-an ya. Nah, posisinya kalau kita lihat di sini dia masih bertahan di atas EMA 10. Perhatikan potongan EMA 10 dulu gitu kan ya. Karena EMA 10 ini adalah kemungkinan saham ini mau naik kembali, atau kalau di bawah EMA 10 kemungkinan ada turun dulu gitu kan ya. Itu pertahanannya ada di EMA 10 kalau menurut saya ya, tapi kan lain-lain ya, yang bermain teknikal beda-beda patokannya ya. Nah, untuk MTEK ini ada support yang terdekatnya 2460 ya. 2460 di situ support yang terdekat 2460 MTEK, dan resistnya yang terdekat ada di posisi kalau dia bikin di ini yang terdekatnya 2530. 2530 ya, itu ada resist di situ ya. Untuk MTEK emang sempit sih, tapi kalau dia sekali break dia akan menuju sampai 2630 ya. Kalau 2430 berarti dia akan menuju ke 2640 sob. Gitu. Nah, berikutnya posisinya yaitu ada Mika. Mika pun kemarin masih ya agak naikkan dikit sih, tapi tutupnya masih posisi masih kuat ya, masih di atas EMA 10. Perhatikan teman-teman, ada support di 2720 di sini, support dekatnya 2720, dan resistnya yang resist pertama ada di 2760 ya, 2760. Kalau 2760 bisa diberikin, maka arah bisa antara di sini, arahnya 28 ya, arahnya akan ke 2800-an dulu gitu kan. Yang terdekatnya di situ resist-resistnya ya di situ. Kalau dia 2760 break ya 2800 ya. Kalau misalnya 2720 masih bertahan, masih ada kemungkinan dia untuk naik kembali. Kalau mau spekulasi ya 2720 dulu
buy-nya ya, antara kisaran itu aja gitu kan. Oke, berikutnya ada PTSN ya. PTSN posisinya dia masih bertahan dalam 4 hari ini di atas EMA 10, kembali bergerak. Nah, support yang terdekat adalah di 280 dan resistnya posisinya di 300 ya, 302 ini 300. Kalau 280 bertahan akan kembali ke 300. Biasanya begitu ya. Untuk PTSN spekulasi ada di 280. Kalau teman-teman mau mencoba kalau mau tunggu di antara 272 atau 274 itu boleh juga sih. Kisaran buy antara 274 sampai 280 kalau menurut saya ya. Antara di situ spekulasinya ya. Oke. Berikutnya ada MTDL. MTDL ini juga menarik, kemarin tutup posisi di MA5-nya gitu kan, mental gitu kan ke MA5 lagi, Pak udah turun naik lagi gitu kan, terendahnya 2080. Masih di kisaran ini untuk MTDL bergerak, supportnya di support pertama 2060 ya. 2060 supportnya dan resist di kisaran 2200 ya. 2200 antara di sini. Nah, jadi perhatikan di situ ya, 2200 untuk si MTDL. Berikutnya ada SRTG. SRTG posisinya juga ya, kita pilih-pilih, ini udah cukup lumayan, 1 minggu ini bertahan di atas MA 10-nya. EMA 10-nya dia masih bertahan di atas EMA 10, mencoba untuk bertahan gitu kan. Nah, mudah-mudahan untuk hari ini dia akan break menuju 1870, 1880 ya, ada resistnya di sana ya. Resistnya di 1880 di situ ya. Dan support yang terdekat adalah di posisi 17 gitu kan. Untuk SRTG di 1700-an ya support terdekatnya. Itu. Berikutnya ada Indofood. Indofood yang sekarang sudah mulai menarik. Diperhatikan dia sudah mulai ada golden cross di sini, tapi mudah-mudahan akan berlanjut. Jangan sampai golden cross seperti yang di sini, nggak taunya cuma numpang lewat sebentar turun kembali, hanya untuk mental dan akan mencoba yang mencari terendah. Jadi perhatikan dulu ya, 2-3 hari ini apakah dia berhasil bertahan di atas gitu kan, dan ininya mulai naik kembali. Bagus lagi kalau dia berhasil naik di atas MA 200-nya gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman untuk Indofood ya gitu. Jadi support yang terdekat Indofood di kisaran 6.530. Support yang terdekat 6.525 di situ ya. Untuk si Indofood support yang terdekat. Resistnya di posisi yaitu di kalau lihat ininya 6675. Ya, resist yang terdekat ada di 6.675 untuk si Indofood ya. 6675 di situ. Kalau 6675 berhasil di break, maka ada di 6725 nantinya ya. Untuk di MA 200-nya itu ya. Untuk Indofood ya. Berikutnya ada yang terakhir nih, Enough nih ya teman-teman. Enough teman-teman. Dia masih coba berhasil. Jadi spekulasi buy, teman-teman boleh Enough di 3140 antara di situ ya. Support yang terdekatnya ada di 3140 ya. Sorry. Yang terdekat posisinya 3220 di sini, 3220. Support terdekat 3220. Kalau 3220 dijebolin maka arahnya 3140 ya. Nah, resistnya yang terdekat yaitu di 34.
resistnya di 3.400. Kalau dia berhasil break 3.400, 3.410, maka dia akan kembali up, naik lagi ya ke level menuju tertingginya dia lagi gitu ya, antara 35. Itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sukses selalu dan cuan selalu untuk hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.